Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala yawmal jum'ah ala sairil ayyamil usbu' wa ikhtassahu bisa'ati du'a fiha mujabun masmu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tabtaghi 'alaiha al-wusul wal furu'. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sahibul maqamil a'la wa dzikr marfu'. Masalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawi zuhdi wal khusyu'. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa'lamu anna allaha yaqul fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan di siang hari ini diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur, sukses dalam menjalankan tugas, berhasil dalam menuai rezeki yang halal, terlindungi dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat hari ini mari kita tingkatkan kembali takwa kita kepada Allah, juga takwa yang dapat memotivasi diri kita agar meraih kehidupan yang baik. Kehidupan baik menurut Islam disebut dengan hayatan thayyibah. Asumsi sementara orang bahwa apa yang dimaksud dengan kehidupan baik itu banyak yang menganalogikan kehidupan baik itu terletak pada unsur-unsur materi. Banyak uang, harta banyak, mobil mewah, punya jabatan, punya kedudukan, itu bisa dikira mereka dapat memperoleh kehidupan yang baik. Padahal tidak sedikit orang yang terbilang memiliki harta banyak, punya jabatan, sehat walafiat, tapi hidupnya tidak tenang, gelisah, resah, bahkan merasa dirinya tidak aman. Berarti secara pandangan Islam bahwa sesungguhnya orang tersebut belum dikategorikan memiliki kehidupan yang baik. Dalam perspektif Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan amal saleh dari golongan laki maupun perempuan sedangkan dia itu beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami balas dengan pahala yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang mereka lakukan, kerjakan di waktu hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat,
untuk itu bahwa kehidupan baik ini banyak yang memandang bahwa kebaikan itu letaknya pada unsur-unsur materi, padahal tadi sudah dikemukakan menurut Al-Quran, hayatan thayyibah adalah unsur-unsur keimanan dan unsur-unsur amal saleh. Al-Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami'ul Ahkamil Quran, apa yang dimaksud dengan kehidupan baik itu diantaranya adalah rezeki yang halal. Rezeki halal ini penentu orang itu hidupnya baik. Ya, meskipun rezeki yang dicari dengan susah payah, pagi dia keluar mencari nafkah, sore dia pulang bahkan malam, namun yang dihasilkan itu cuma sedikit. Tapi dengan sedikit rezeki tapi halal akan melahirkan keberkahan. Keberkahan inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang baik. Ya, dibanding dengan orang yang mungkin 1 jam atau 15 menit dia dapat uang banyak, tapi dicarinya dengan cara-cara yang tidak halal, maka itu akan memunculkan kehidupan kegelisahan. Hidup pada saat itu ada kekhawatiran, tidak damai, tidak tentram. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akibat orang yang memakan uang yang tidak halal, maka pernah dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ketika Ali dinasihatkan oleh Rasulullah, ya Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahullahu malan haraman. Wahai Ali, apabila Allah itu marah kepada seseorang, maka Allah akan memberikan rezeki dari harta yang haram. Hadirin jamaah, berarti rezeki yang besar, banyak, gampang dapatnya, walaupun itu menipu, manipulasi, ini memancing kemarahan Allah. Saat itu nampaknya dia mendapatkan kehidupan yang baik, tapi pada dasarnya justru akan menemukan kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Orang yang sering memakan rezeki yang tidak halal alias haram, pernah Rasulullah juga menasihatkan kepada Ali, ya Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakun al-harama, ma lam yakulil harama. Wahai Ali, seorang mukmin itu selalu mendapatkan tambahan di dalam agamanya selama dia memakan uang yang halal, alias dia tidak memakan uang yang haram. Dari akibat sering makan uang haram atau rezeki yang haram, maka berdampak kepada akhlaknya, akhlak dirinya. Dan manakala orang tersebut memberi rezekinya kepada istri, uangnya dari hasil yang haram, maka istrinya memiliki akhlak yang tidak baik. Istri memberi makan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya juga akan memiliki akhlak yang tidak baik. Satu turunan itu bisa jadi memiliki akhlak yang tidak baik karena sumbernya adalah uang yang haram. Nah hadirin, begitupun juga akibat orang yang sering memakan makanan yang haram atau uang yang haram, ini membuat kesehatan fisik dan mental menjadi buruk. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika
Sa'ad bin Abdul Waqqas ingin minta doa, dimohonkan kepada Rasulullah agar dirinya menjadi orang yang paling doanya ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat Rasulullah cukup mengatakan, ya Sa'ad, altib mat'amak takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makan kamu. Maksudnya, makanlah kamu makanan yang halal. Meniscayakan kamu menjadi orang yang doanya selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi aku, kata Rasulullah, yang di bawah kekuasaannya, orang yang sering menelan satu suap makanan, di mana makanan itu bersumber dari yang haram, maka resikonya adalah doanya tidak akan dikabulkan selama 40 hari. Berapa kali kita makan dalam sehari? 3 kali makan. Satu piring misalkan satu suap, berarti 10 kali 40 berarti 400 hari sekali sepiring. Kali 3 berarti 1.200.000 hari. Doa kita mandek, tidak dijawab oleh Allah. Sebab apa? Sebab tidak menggunakan rezeki yang halal, alias dia sering memakan makanan yang haram. Kembali bahwa hayatan thayyibah ini dimaksud oleh Al-Imam Qurtubi adalah, yang pertama adalah rezeki yang halal. Berikutnya, rezeki yang halal itu juga adalah orang yang hidup qanaah, orang yang hidup merasa kecukupan. Ya, karena itu kita dianjurkan agar kita ini selalu hidup berkecukupan. Lawan dari qanaah ini adalah sifat tauma, serakah. Nah, tama ini adalah selalu ingin memperoleh yang banyak untuk diri sendiri. Orang yang memiliki sifat tauma ini adalah terlalu mencintai harta yang dimilikinya, merasa keberatan ketika mengeluarkan harta untuk kepentingan agama dan sosial. Orang yang tamak juga bisa dicirikan selalu mendambakan kemewahan-kemewahan dunia. Manakala ada orang yang berhasil, dia iri, dia tidak suka dengan keberhasilannya. Kenapa? Karena dirinya memiliki sifat serakah. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam dijelaskan, ma bassaqat aghsanu zulin illa bi ba'dhin tama. Tidak akan berkembang cabang-cabang kehinaan kelakuan manusia kecuali telah tertanam sifat tama. Dari tama ini akan muncul akhlak yang tidak baik. Dari tama ini orang bisa serakah terhadap jabatan dan kedudukan. Mau menggeser kawannya dengan cara apapun, yang penting dia berhasil. Itulah orang yang tamak. Orang tamak ini juga bisa membunuh keluarganya. Orang tamak ini juga bisa menyakiti orang lain. Orang tamak ini tidak tahu malu ditonton oleh orang banyak. Dia akan muncul sifat keserakahannya. Na'udzubillah. Oleh karena jangan sampai kita memiliki sifat tamak ini. Hadirin, berarti dengan qanaah seorang ini hidup tentram, aman, damai. Nah, qanaah ini ada 2 fungsi yang perlu kita ingat. Fungsi stabilisator. Orang qanaah biasanya memiliki lapang dada, berhati tentram, merasa cukup dan bebas dari sifat keserakahan. Kemudian fungsi yang kedua, dengan kita memiliki sifat qanaah, ini ada fungsi dinamisator, yaitu meraih kemenangan hidup, bersifat mandiri, tetap dia itu bergantung kepada Allah,
tidak bergantung kepada makhluk atau manusia. Hadirin, batasi keinginan-keinginan kita dengan sifat qanaah. Orang kalau sudah berkaitan dengan finansial, ini tidak akan ada rasa cukupnya. Terus ngoyoh, apapun yang dilakukan mau demi uang, tanpa memikirkan nasib kita nanti di akhirat kayak apa. Nah, itu kena didorong oleh hawa nafsu. Na'udzubillah. Rasul mengatakan, ya, laukana li ibni Adam wadiyan labtagha salisan wa in kana lahu salis labtagha rabi'an. Kalau manusia itu diberikan gunung yang terbuat dari emas, dia akan mencari yang kedua. Kalau sudah dapat kedua, dia akan kurang puas lagi, akan mencari yang ketiga. Kalau tiga sudah dapat, kurang puas lagi, akan cari yang keempat. Terus dan terus, yang ada habis-habisnya. Itulah orang yang tidak merasa cukup. Kalau dengan qanaah, maka akan diberikan apresiasi oleh Rasulullah. Sehingga dalam hadis telah disebutkan al-qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu adalah investasi celengan yang nggak pernah habis-habisnya. Bahkan di lain hadis Rasulullah juga memuji orang yang memiliki sifat qanaah ini. Tuba, dengan kata-kata tuba, tuba itu berbahagialah. Ya, tuba man kana lahu qani', artinya siapa yang bersifat qanaah maka berbahagialah. Subhanallah, apabila kita memiliki ini, maka inilah yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, hidupnya baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah betul-betul bisa melakukan atau meraih, memiliki kehidupan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur wal zalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal kamali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wassari'u ila maghfirati rabbil alamin. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahuma ala arba'ati khulafai rasidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqti sahaba wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jamal walatal muslimin wansur islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ala ummati sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma sallim ala ummati sayyidina Muhammad
في فلسطين. اللهم بارك على أمة سيدنا محمد في فلسطين. اللهم آمين على أمة سيدنا محمد في فلسطين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.